Hai sahabat founder, owners, dan leaders, selamat datang di Prosper from Home TV channel. Di episode ke-8 ini saya akan melanjutkan membahas tentang seri training daripada 7 Driver of Business Growth. Nah, di episode ini saya membahas tentang topik yang lanjutan dari business model, tentang yang namanya elemen ke-6 dari suatu business model yang kita sebut sebagai cost structure. Cost structure itu adalah struktur pembiayaan dari suatu bisnis untuk mengoperasikan model bisnis yang dipilihnya, sehingga bisnis itu bisa efisien, efektif, dan juga profitable dalam semua aktivitasnya. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi daripada efisiensi dan efektivitas dari struktur pembiayaan suatu model bisnis. Yang pertama itu kita harus melihat yang namanya value proposition. Value proposition itu adalah nilai yang kita tawarkan melalui produk dan jasa kita. Misalnya pada suatu usaha bakery, dia pengen meningkatkan nilai tambah dari produknya kepada customernya, untuk menarik minat atau mempercantik dari usaha produknya. Misalnya cake-nya, mereka menambahkan misalnya 2 buah stroberi di atas cake-nya sebagai topping. Nah, penambahan 2 buah stroberi itu pada satu unit produk, mungkin dalam hal ini cake, mungkin bagi owner kalau hanya 1 biji, udahlah nggak apa-apa, nggak usah dihitung. Tapi kalau misalnya produk yang diproduksi itu jumlahnya banyak, cake-nya banyak, bisa sampai 10, 20, bahkan sampai ratusan kalau dia bakery-nya banyak cabangnya, tentu itu adalah penambahan 2 buah stroberi itu adalah biaya yang benar-benar harus diperhitungkan, dan itu harus masuk dalam struktur pembiayaan dari model bisnis tersebut. Yang berikutnya yang kita lihat adalah faktor kedua yang kita sebut adalah namanya dalam usaha memaintain customer relationship dengan customer kita. Bagaimana cara melakukannya? Biasanya kita sering melihat misalnya pada hari besar kita mengirimkan parcel atau mengirimkan bonus atau memberikan diskon tertentu, atau misalnya pada akhir tahun misalnya ada perusahaan atau usaha bisnis yang menerbitkan kalender yang isinya profil daripada perusahaan tersebut. Nah, kalau itu adalah rutinitas yang dilakukan sepanjang tahun dan berulang-ulang setiap tahun, tentu itu adalah hal yang harus dimasukkan dalam struktur pembiayaan yang harus jadi perhatian daripada founder, owners, dan leaders terkait bisnis modelnya tersebut. Nah, berikutnya faktor ketiga yang kita perlu perhatikan adalah namanya revenue generating process. Proses-proses yang terlibat di dalam menghasilkan revenue atau income bagi perusahaan. Dalam hal ini misalnya kita perlu memperhatikan namanya biaya marketing, biaya sales, biaya customer service-nya. Tentunya itu adalah sifatnya fluktuatif dan harus selalu kita pertimbangkan dalam bisnis modelnya kita, terutama ketika kita menyusun yang namanya struktur pembiayaan tersebut. Faktor yang berikutnya kita harus perhatikan, faktor keempat itu kita sebut sebagai key resources. Sumber daya utama itu sering biasanya kita kelompokkan antara yang bersumber daya dari manusia, sumber daya dari mesin. Nah, dalam hal ini contohnya dari sumber daya manusia, kadang-kadang kalau karyawan harus bekerja upahnya sampai lembur, dia harus diberi upah, atau kadang-kadang ada komisi tertentu atau bonus tertentu harus dikasih. Dan itu juga sama seperti yang sebelumnya, kalau itu jadi rutinitas dari perusahaan yang memang beroperasi dengan cara seperti itu adalah harus masuk dalam struktur pembiayaan yang ada. Nah, faktor yang berikutnya kita sebut sebagai key partnership, jalinan kerjasama dengan provider, supplier, dan aliansi bisnis yang lain. Setiap kerjasama pasti selain ada namanya profit atau keuntungan, juga pasti ada biaya dari masing-masing pihak yang harus dikeluarkan untuk menjalin kerjasama dengan baik. Dan hal ini harus dimasukkan ke dalam struktur pembiayaan dari suatu model bisnis yang kita pilih. Faktor yang terakhir yang kita sebut yang namanya adalah key activities, ya, aktivitas-aktivitas inti yang ada dalam perusahaannya kita atau bisnisnya kita, yang sebenarnya juga selain bertujuan menghasilkan income, revenue, atau profit, di baliknya itu selalu ada namanya biaya. Dan kita harus memperhitungkan setiap biaya itu dengan detail, dengan spesifik, dan dengan seksama. Nah, setelah kita memahami yang faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, kita kemudian bisa mulai memutuskan kita ini ingin model bisnis kita seperti apa dalam hal yang terkait struktur pembiayaannya. Nah, terkait struktur pembiayaan suatu model bisnis ada 2 tipe saja. Yang tipe yang pertama kita sebut cost driven business model. Yang kedua adalah value driven business model. Yang pertama itu adalah model bisnis yang digerakkan oleh atau ditentukan oleh biaya. Nah, model bisnis ini yang kalau kita memilih ini, kita akan berfokus berusaha meminimalkan atau bahkan menghilangkan biaya-biaya yang ada di dalam suatu proses bisnis kita, baik dalam proses menciptakan nilai, proses memelihara hubungan, atau proses untuk
menciptakan income, atau proses untuk mengelola sumber daya kita, proses untuk menjalin kerjasama kita dengan partnershipnya kita, atau proses dan terkait aktivitas proses kita sendiri dan bisnis kita. Nah, kalau dalam hal ini biasanya untuk model bisnis yang digerakkan oleh biaya atau ditentukan oleh biaya, biasanya cara meminimalkan biaya ada 4. Yang pertama biasanya dilakukan adalah menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Yang kedua adalah dia berusaha mengganti atau mengubah proses bisnisnya dengan menggunakan yang namanya proses automation. Misalnya tadinya menggunakan tenaga kerja yang sangat banyak, mereka menggantinya sekarang dengan mesin. Mesin yang hanya dioperasikan oleh 1 atau 2 orang saja. Atau bahkan mesin 1 orang bisa mengoperasikan banyak mesin yang menggantikan berbagai tenaga kerja yang ada. Yang ketiga caranya adalah melakukan yang namanya outsourcing. Dengan demikian mereka bisa mengurangi banyak biaya. Yang keempat kita lihat sebenarnya adalah yang kita sebut sebagai memberikan value proposition dengan harga yang rendah. Karena semua proses di dalamnya itu bisa ditekan, jadi produknya itu mereka bisa jual dengan harga yang lebih rendah dengan tujuan menjadi keunggulan bersaingnya mereka di pasar. Nah, dengan demikian kalau kita sudah memahami keempat cara itu, kita bisa mengarahkan model bisnis kita apakah berdasarkan biaya, atau kalau kita punya bisnis yang fokusnya bukan hanya berfokus pada biaya, tapi kita juga berfokus untuk memberikan nilai, kita bisa memilih model bisnis yang kedua, yang kita sebut sebagai value driven business model. Model bisnis yang digerakkan oleh nilai. Dalam hal ini, biaya menjadi pertimbangan yang kedua atau yang ketiga. Yang penting bagaimana perusahaan bisa menciptakan nilai yang tinggi di mata customer tertentu, misalnya pada produk-produk yang berbranded, misalnya, atau pada hotel bintang 5, mereka tentu tidak fokus pada cuma pengurangan biaya dengan tujuan memberikan value proposition dengan harga rendah, tapi mereka fokus untuk memberikan value proposition dengan nilai tinggi. Tetapi di balik nilai tinggi tersebut biasanya ada biaya juga yang lebih besar daripada model bisnis yang digerakkan oleh biaya. Nah, setelah kita menentukan tipe model bisnis yang kita pilih, kita sekarang juga harus memperhatikan 2 komponen penting lagi yang selalu harus kita kawal, kita evaluasi, dan kita review dari suatu model bisnis terkait struktur pembiayaannya. Yaitu yang pertama kita sebut sebagai fixed cost, biaya tetap. Yang kedua adalah variable cost, biaya-biaya variabel. Nah, yang dalam hal pertama ini fixed cost ini adalah biaya-biaya yang tetap harus kita keluarin secara konstan, tidak tergantung daripada volume produk atau jasa yang kita hasilkan. Contoh yang daripada fixed cost itu apa biasanya? Gaji pokok. Terus yang berikutnya adalah misalnya pajak properti, misalnya kemudian sewa gedung, misalnya peralatan yang digunakan, biaya utilitas, biarpun biaya utilitas misal contohnya gas, air, listrik, biarpun kadang-kadang ada yang tidak stabil, tapi kebanyakan kalau pada usaha misalnya sifatnya manufacturing, biayanya cukup stabil untuk beberapa kategori. Nah, biaya berikutnya yang harus kita perhatikan tadi adalah biaya variabel. Biaya variabel ini berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan daripada volume dari produk atau jasa yang kita hasilkan. Contohnya misalnya apa? Upah, komisi, upah yang didasarkan pada produktivitas, bukan upah tetap ya. Upah tetap itu masuk pada kategori yang tadi yang pertama, yang fixed cost. Tapi kalau upah yang berdasarkan produktivitas misalnya ditentukan, misalnya dia memenuhi target tidak penjualan pada bulan ini, nah upahnya segini. Tapi kalau misalnya dia tidak tercapai, ya upahnya mungkin lebih rendah sesuai dengan kesepakatan antara dia dengan karyawannya. Nah, yang berikutnya ini, selain itu kita juga untuk melihat keseluruhan daripada struktur pembiayaan suatu bisnis, kita bisa mengevaluasinya dengan 5 pertanyaan berikut. Nah, ini akan membantu sahabat founders, owners, dan leaders untuk menilai, assess, dan untuk mengevaluasi bisnisnya, model bisnisnya, dan juga terutama struktur pembiayaan yang ada dalam bisnisnya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mengajukan pertanyaan seperti ini. Yang pertama adalah sebutkan apa saja biaya-biaya penting yang mempengaruhi bisnis, baik itu menyebabkan bisnis untung atau bisnisnya rugi. Tuliskan semuanya biaya-biaya yang ada. Nanti kemudian kedua, kita tentukan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk setiap customer segment yang kita jangkau. Kebanyakan bisnis tidak hanya menjangkau satu customer segment, terutama kalau misalnya perusahaannya agak besar, dia pasti menjangkau beberapa customer segment. Nah, sekarang tuliskan semua biaya
yang dikeluarkan terkait setiap pengeluaran atau biaya dikeluarkan untuk menjangkau masing-masing customer segmen tersebut, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Terus ketiga, tuliskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengelola, untuk memelihara key resources-nya kita, untuk memanage sumber daya utamanya kita. Terus kita kategorikan dari yang paling menyedot biaya dan yang paling sedikit menyedot biaya. Nah, untuk kategori yang keempat kita sebut sebagai key partnership. Kita juga evaluasi dengan cara seperti ini. Tuliskan semuanya dari semua partnership yang kita ada, terus kita banding-bandingkan dari yang paling banyak menyedot biaya dengan yang paling sedikit menyedot biaya. Nah, setelah yang kelima, kita bisa melakukan yang namanya untuk key activities bisnis kita. Dari proses bisnis kita tulis semua proses bisnis kita, mulai dari proses produksi, proses marketing, proses salesnya, proses customer service, proses delivery, kemudian proses bagaimana kita mengelola finansialnya. Kita tuliskan apakah dari yang biaya paling terbesar, biaya paling terkecil. Nah, setelah itu kita bisa menentukan mana yang sebenarnya bisa kita tetap lanjutkan keluarkan biayanya, atau kita kategorikan juga, oh ini bisa dikurangin biayanya, atau bisa kita juga hilangkan biayanya, atau kita sama sekali kita belum bisa kita putuskan karena kita belum punya kepastian tentang sasaran bisnisnya kita. Nah, kalau kita terjadi seperti yang terakhir ini, kita tentukan dulu sasaran bisnisnya seperti apa. Nah, demikian bisnis owner, founder, owners, dan leaders. Nah, untuk episode ini kira-kira saya berharap dengan memahami struktur pembiayaan, model bisnis kita akan semakin baik dan kita bisa mengelolanya dengan efisien, efektif, dan dengan harapan semakin profitable. Nah, founder, owners, dan leaders, sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya akan melanjutkan membahas tentang yang namanya key resources, bagaimana kita mengelola sumber daya utama dalam perusahaannya kita. Sampai bertemu ya.